Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Ridwan Alfahid Siregar, NIM 51833111005, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan presentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Pengaruh Pola Pengajaran Praktek Bangunan dan Daya Serap Siswa Terhadap Kompetensi Siswa Kelas 1, 2, dan 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Sekolah Menengah Kejuruan sebagai lembaga pendidikan dengan tugas yang dibeban untuk memproduksi tenaga-tenaga terampil yang berkompeten di bidangnya yang sesuai dengan permintaan masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya. Lulusan sekolah menengah kejuruan akan siap pakai kalau mereka mempunyai kecakapan nyata dalam bidang yang ditekuninya. Lulusan SMK di sini lebih ditekankan pada teknik bagian keteknikan, dituntut mempunyai kecakapan dalam ranah kognitif juga dalam psikomotor dan efektif untuk mencapai kecakapan nyata. Siswa perlu belajar baik teori maupun praktik dengan pola yang diberikan dapat diharapkan bisa menjadi penunjang siswa dalam mempunyai kompetensi yang baik di bidangnya saat minat yang tinggi dalam memasuki dunia industri nanti. Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kompetensi siswa sangat dipengaruhi oleh daya serap, pola pengajaran atau cara mendidik atau mengajar yang diberikan oleh guru sebagai pendidik. Bertolak dari latar belakang, maka masalah dapat dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan judul Pengaruh Pola Pelajaran Praktek Bangunan dan Daya Serap Siswa Terhadap Kompetensi Siswa Jurusan Bangunan Kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara. B. Identifikasi masalah. 1. Pola pengajaran praktek yang tepat yang dapat mempengaruhi kompetensi yang akan dimiliki siswa. 2. Kemungkinan disiplin siswa dalam mengikuti praktek akan mempengaruhi daya serap kompetensi yang dimiliki siswa. 3. Adakah pengaruh pola pengajaran praktek terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara tahun ajaran 2020-2021. 4. Adakah pengaruh daya serap siswa terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara tahun ajaran 2020-2021. C. Pembatasan masalah. 1. Pola pengajaran praktek yang diperoleh dari data sebar angket yang disebar kepada siswa kelas 1, 2, 3 jurusan bangunan di SMK Negeri 2 Rantau Utara yang erat kaitannya dengan pola pengajaran praktek bangunan yang diterima siswa. 2. Daya serap yang diambil dari nilai rata praktek bangunan yang diperoleh nilai praktek semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nilai praktek bangunan merupakan nilai rata-rata yang terdiri dari komponen dan nilai praktek menggambar teknik. 3. Kompetensi yang diperoleh dari nilai ujian kompetensi praktek bangunan yang dilaksanakan pada siswa kelas 1, 2, 3 jurusan bangunan di SMK Negeri 2 Rantau Utara yang kaitannya dengan kemampuan dan keterampilan. D. Perumusan masalah. Adakah pengaruh pola pengajaran praktik terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara tahun ajaran 2020-2021. 2. Adakah pengaruh daya serap siswa terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara tahun ajaran 2020-2021. Adakah pengaruh secara bersama-sama pola pengajaran praktek bangunan dan daya serap siswa terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara tahun ajaran 2020-2021. E. Tujuan penelitian. F. Manfaat penelitian. Bab 2. Landasan teori. A. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian kompetensi. Menurut Citra dan Benjamin E.R.
1998 halaman 26, kompetensi dapat diartikan sebagai spesifikasi perilaku-perilaku yang ditunjukkan mereka yang memiliki kinerja yang sempurna secara lebih kompetensi dan konsisten dan lebih efektif dibandingkan dengan mereka yang memiliki kinerja di bawah rata-rata. Bila mengevaluasi kompetensi-kompetensi yang dimiliki seseorang, diharapkan bisa memprediksi kinerja orang tersebut. Ada 4 metode kompetensi yang paling utama, antara lain adalah: 1. Model kompetensi inti. Model ini digunakan untuk mencakup kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sekolah secara keseluruhan. 2. Model kompetensi fungsional. Ini diterapkan untuk semua siswa yang ada di dalam lingkup fungsi-fungsi tersebut, apapun tingkatan mereka. Yang ketiga, model kompetensi peran. Merupakan model yang diaplikasikan untuk peran-peran tertentu yang dimainkan oleh individu-individu di dalam sekolah, misalnya sebagai kepala sekolah, guru, administrasi, dan sebagainya, bukan berdasarkan fungsi yang mereka mainkan. Model kompetensi kerja merupakan model yang paling sempit ruang lingkup dibandingkan dengan keempat model lainnya, karena model ini diaplikasikan untuk suatu tugas pekerjaan saja, satu pekerjaan saja. Ada 4 standar kompetensi yang dilaksanakan agar sekolah: 1. Memiliki organisasi kerja dan rancangan tugas. 2. Meninjau kembali tingkat klasifikasi pegawai yang ada. 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. 4. Mengklasifikasikan tugas dan pekerjaan baru. 2. Pola pengajaran. Menurut Nana Sujannah 2001 halaman 1703 menyatakan pola pengajaran adalah tugas yang dibeban kepada guru atau tenaga pekerja siswa dengan cara mewajibkan siswa mengikuti pelajaran belajar mandiri di rumah, belajar berkelompok, atau dengan mempelajari buku pelajaran. Tiga, pengertian daya serap siswa. Daya serap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan seseorang suatu untuk menyerap. Daya serap diartikan sebagai suatu kemampuan peserta didik untuk menyerap atau menguasai materi yang dipelajarinya sesuai dengan bahan mata pelajaran yang diajarkan gurunya. Daya serap merupakan tolak ukur untuk mempengaruhi sejauh mana pahaman peserta didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru dalam memproses kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa unsur daya serap, antara lain sebagai berikut. 1. Ingatan. Secara teoritis ada 3 aspek yang berkaitan dengan berfungsinya ingatan, yakni 1. Menerima kesan, 2. Menyimpan kesan, dan 3. Memproduksi kesan. 2. Berpikir. Definisi yang paling umumnya dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. 3. Motif. Motif adalah keadaan dalam diri peserta didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Fungsi daya serap siswa dalam belajar. Abdul Wahid menulis tentang fungsi daya serap siswa bagi anak sebagai berikut. 1. Daya serap terdapat
mengikat warna dan pola pikir anak. 2. Daya serap sebagai tantangan pendorong yang kuat. 3. Prestasi dan dipengaruhi daya serap yang tinggi. 4. Daya serap dapat meningkatkan minat belajar. 5. Memahami, menyerap untuk menguasai materi yang diberikan sesuai dengan bahan mata pelajaran yang diajarkan gurunya dalam proses kegiatan belajar mengajar. 6. Untuk mengikuti kualitas belajar siswa. B. Kerangka berpikir. Untuk mengingatkan kualitas dan kuantitas siswa secara individu, sekolah selaku lembaga pendidik tepat siswa Bemaung tentunya memiliki program-program untuk bisa meningkatkan kompetensi siswa, salah satunya dengan cara memperbaiki sistem pola pelajaran yang diberikan guru kepada siswa didiknya. Oleh karena itu, pengaruh pola pengajaran sangat menentukan untuk siswa memperoleh kompetensi yang baik. Guru dapat memberikan pola-pola pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah dengan sedikit dikembangkan untuk lebih membuat agar apa-apa yang ingin disampaikan kepada siswa dapat diserap dengan baik dan akhirnya tujuan pelajaran dapat tercapai. Selain pola pelajaran, daya serap yang dimiliki siswa pun akhirnya mempengaruhi kompetensi siswa. Antara pola pengajaran dan daya serap siswa akhirnya saling berkaitan dengan berpengaruh secara bersama-sama dengan menunjang tingkat kompetensi. Pengaruh pola pengajaran praktik bangunan. X1. Pengaruh daya serap siswa. X2. X1 terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan. X1 dan X2. Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini berusaha untuk meningkatkan kompetensi siswa jurusan gambar bangunan dan cara meningkatkan kualitas pola pengajaran dan daya serap yang dimiliki agar dapat mencetak tenaga ahli berkompetensi tinggi di bidangnya. C. Hipotesis. Dari penelitian di atas dapat diambil beberapa hipotesis berbagai berikut. 1. Ada pengaruh antara pola pengajaran praktik bangunan terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara. Adakah pengaruh antara daya serap siswa terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, dan 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara? 3. Adakah pengaruh secara bersama-sama antara pola pengajaran praktik bangunan dan daya serap siswa terhadap kompetensi siswa jurusan bangunan kelas 1, 2, 3 SMK Negeri 2 Rantau Utara? Bab 3. Metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Rantau Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Desember. B. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1, 2, dan 3 jurusan gambar bangunan SMK Negeri 2 Rantau Utara tahun ajaran 2020-2021. Secara keseluruhan berjumlah 44 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 44 siswa. Digunakan 34 siswa sebagai sampel untuk pengujian, sedangkan 10 siswa digunakan sebagai ujian tryout. Teknik pengambilan data. 1. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pola pengajaran praktik yang diberikan X1 dan daya serap yang memiliki siswa selama mengikuti pelajaran praktik bangunan X2. Variabel dependen atau variabel
terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kompetensi siswa, Y. D. Teknik analisis data. B. Uji pernyataan analisis korelatif. F. Pengujian hipotesis. G. Pembahasan. Sekian hasil presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.